Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Crystal Beastmaster, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan Lily yang menahan serangan leopard yang memasuki keadaan mengamuk. Lily yang menahan serangan itu pun tidak kuat dan terhempas ke belakang, lalu berkata kalau Crystal Beast ini terlalu kuat. Kemudian Beast Leopard itu melesat maju menargetkan Jiang Xinling. Chen Xing yang melihat itu berteriak, "Kenapa kamu masih diam saja?" Jiang Xinling yang menyadari itu terkejut, karena Beast Leopard sudah berada di depannya. Namun dengan cepat Chen Xing menyelamatkannya. Kemudian Lily berteriak memanggil masternya, karena dirinya agak merepotkan, jika dirinya menghadapinya sendirian, jadi dirinya butuh bantuan master dan Filia. Chen Xing pun mengerti dan meminta Lily untuk mengikuti instruksinya, dan bertarung bersama. Terlihat Beast Leopard dengan aura yang membara, bersiap menyerang ke arah Lily. Lily yang melihat itu terkejut karena Beast Leopard ini seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Lalu berpindah ke Jiang Xinling yang kaget, melihat Chen Xing dan Crystal Beast-nya maju menyerang, demi melindungi dirinya. Lalu berpikir kalau dirinya juga harus membantu mereka. Lalu berpindah di pertarungan, terlihat Chen Xing menyuruh Filia untuk menyerang dengan racunnya, dan dengan cepat Filia menyerang Beast Leopard dengan semburan racunnya. Setelah Beast Leopard itu terkena racun dari Filia, Beast itu meraung kesakitan. Melihat ada kesempatan Chen Xing menyuruh Lily untuk maju, Lily yang menerima perintah itu pun langsung maju, dan memberikan serangan terakhir ke arah Beast Leopard yang masih terkena racun. Terlihat akhir dari pertarungan tersebut dimenangkan oleh Chen Xing dan Crystal Beast-nya. Kemudian seseorang datang, dan bertanya apakah Nona Jiang baik-baik saja, lalu meminta maaf karena terlambat, dan hampir melukai Anda Nona. Jiang Xinling pun marah dan meminta penjelasan dari mereka, lalu mereka pun menjelaskan kalau Crystal Beast yang digunakan untuk pengujian itu, semuanya dibiarkan oleh kami, jadi bagaimana mereka bisa mengamuk, kami juga tidak mengetahuinya. Chen Xing yang mendengar itu pun hanya tersenyum puas. Kemudian kepala penguji menghampiri Chen Xing, dan memberi selamat kepada Chen Xing. Lalu meminta Chen Xing untuk tidak gugup karena dirinya adalah kepala penguji ujian Crystal Beastmaster. Lalu Chen Xing menyapa kepala penguji tersebut. Terlihat kepala penguji sangat senang, dan bertanya mungkinkah dia ini adalah Crystal Beast humanoid legendaris. Lalu meminta untuk memeriksa Lily, apakah dia itu adalah Crystal Beast humanoid legendaris. Kemudian kita berpindah di ruang laboratorium, di mana kepala penguji yang memeriksa data baru dari Lily. Kepala penguji pun kagum dengan hasilnya, karena datanya sungguh menakjubkan. Ini pertama kalinya dirinya melihat Crystal Beast humanoid seperti ini. Chen Xing yang mendengar itu kaget dan bertanya, dari apa yang dirinya dengar, apakah tidak ada Crystal Beast humanoid lain di dunia ini? Lalu kepala penguji menjelaskan bahwa, meskipun kita tidak dapat memastikan bahwa hal seperti itu tidak ada, namun asosiasi tidak pernah mengalaminya atau menemukan yang seperti ini. Kemudian kepala penguji mengeluarkan Crystal Beast-nya yang sudah mendekati wujud manusia, tetapi masih agak jauh untuk mencapai wujud seperti ini. Lalu terlihat Crystal Beast Nanao yang mendekati Chen Xing yang berdiri. Kemudian kepala penguji berkata, tampaknya Nanao sangat menyukaimu. Sepertinya kamu cukup populer. Apakah kamu istimewa? Namun Filia yang melihat itu menjadi marah dan mengeluarkan auranya. Chen Xing yang menyadari itu bertanya, Filia kenapa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Kemudian Chen Xing bingung karena tubuhnya sendiri juga bersinar. Mungkinkah ada sesuatu? Lalu muncul pemberitahuan dari sistem, bahwa Red Snake sedang berevolusi, dari level bayi baru lahir, menjadi Red Scaly Snake, level prajurit. Kepercayaan kepada Anda saat ini 32. Anda mendapatkan keterampilan baru, Petrified Snake Eyes, yang dapat membuat lawan tidak dapat bergerak hanya dengan menatap langsung ke arah matanya. Kekuatan, akurasi, dan cadangan racun dari skill, Venom Spray, ditingkatkan. Tapi jalan evolusi belum terbatas. Beast Crystal yang sama bisa berkembang dengan cara yang berbeda, kemudian terlihat Filia yang memancarkan aura merah yang menyelimuti tubuhnya. Lalu kepala penguji berkata bahwa, dia berevolusi, sebagaimana informasinya. Karena tampaknya dia memperoleh poin pengalaman dalam pertempuran, dan kemudian berevolusi.
Chen Xing yang melihat itu pun senang karena Filia telah berevolusi. Kemudian kepala penguji juga menyimpulkan kalau berdasarkan informasi terkini, Crystal Beast dapat berevolusi dengan mengumpulkan poin pengalaman. Namun, rutenya tidak tetap, Crystal Beast yang sama dapat memiliki evolusi yang berbeda. Lily yang mendengar penjelasan dari kepala penguji itu langsung bertanya, kenapa dirinya tidak berevolusi. Dirinya telah mengalahkan banyak lawan sebelumnya. Namun kepala penguji menjawabnya dengan santai, mungkin kamu itu tipe yang spesial. Beberapa Crystal Beast yang kuat secara alami membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk berevolusi, dan Ice Crystal Phoenix juga seperti itu. Untuk Crystal Beast yang berevolusi harus disimpan di kapsul Crystal Beast ini, akan ada diskon setelah Chen Xing menjadi Crystal Beast Master. Tapi dirinya akan memberimu beberapa diskon terlebih dahulu. Chen Xing yang mendengar itu pun senang, namun Chen Xing merasa tidak enak, karena benda ini sangat mahal, dirinya tidak mampu membelinya. Lalu setelah Chen Xing membeli kapsul Crystal Beast, Chen Xing langsung memasukkan Filia ke dalam kapsul tersebut, dan berkata kalau ini jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Kemudian setelah Filia masuk ke dalam kapsul, tiba-tiba Lily merengek, karena dirinya tidak ingin berada di dalam kapsul, sama sekali dirinya tidak mau. Chen Xing yang mendengar itu berkata, kalau Lily tak perlu khawatir, dirinya tidak bilang kalau dirinya akan membiarkan Lily masuk. Kepala penguji tiba-tiba memberitahu Chen Xing, kalau hasil tes tertulisnya sudah keluar, selamat karena telah resmi menjadi Crystal Beast Master Junior. Dan dirinya sangat tertarik dengan Crystal Beast Humanoid. Chen Xing bisa datang ke institut untuk menemui dirinya lebih sering di masa depan. Kemudian kepala penguji berbisik pada Chen Xing, jika Chen Xing memberi dirinya lebih banyak contoh Crystal Beast Humanoid, dirinya akan memberi Chen Xing hadiah. Chen Xing yang dibisikkan sesuatu menjadi malu, yang membuat wajahnya merah, dan berkata kalau dirinya akan mempertimbangkannya. Lalu kita berpindah di luar gedung, di mana Chen Xing dan Lily yang keluar karena ujian Crystal Beast Masternya sudah selesai, dan Chen Xing juga sudah lulus, sekarang sudah resmi menjadi Crystal Beast Master Junior. Kemudian Chen Xing berkata, kalau akhirnya dirinya resmi menjadi Crystal Beast Master. Mulai sekarang, dirinya ada subsidi dari Crystal Beast Master Asosiasi setiap bulan, jadi dirinya tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Saat di luar Jiang Xinling menyapa Chen Xing, dan berkata kalau akhirnya Chen Xing keluar juga. Lalu Chen Xing bertanya, kenapa kamu? Bukankah seharusnya kamu sudah menyelesaikan ujian itu sejak lama? Namun Jiang Xinling berkata, kalau dirinya sedang menunggu Chen Xing keluar. Karena Chen Xing menyelamatkan dirinya, dan dirinya belum sempat mengucapkan terima kasih. Jiang Xinling juga berkata, kalau penampilan dirinya hari ini sungguh memalukan. Dirinya punya motto keluarga, rasa hormat dan membalas kebaikan. Jadi katakan saja permintaanmu, dirinya bisa menyetujuinya asalkan tidak terlalu berlebihan. Kemudian Chen Xing berpikir kalau boleh meminta apa saja. Karena Jiang Xinling memiliki banyak uang. Sepertinya Jiang Xinling berasal dari keluarga kaya. Lalu Chen Xing meminta bagaimana kalau kita berteman. Jiang Xinling yang mendengar itu terkejut, karena Chen Xing mengajaknya berteman dengan dirinya. Kemudian Jiang Xinling pun berpikir apa yang dimaksudnya, apakah Chen Xing ingin dirinya menjadi pacarnya. Jiang Xinling pun menjadi malu, dan membuat wajahnya menjadi merah. Namun Jiang Xinling tiba-tiba berlari, dan berkata kalau dirinya mengerti, biarkan dirinya memikirkannya, dirinya akan memberimu jawaban lain kali. Chen Xing yang melihat itu pun kebingungan, melihat Jiang Xinling tiba-tiba pergi. Lalu berpindah di malam hari, terlihat Chen Xing yang sedang berbaring, dan Lily yang tertidur di samping Chen Xing. Kemudian Chen Xing bertanya-tanya, mengapa Crystal Beast di ujian tiba-tiba menjadi mengamuk? Dan siapa wanita berpangkat tinggi yang bernama Keyang itu? Apapun itu, saya tidak akan berpikir terlalu banyak. Biarlah lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, mending tidur aja. Terlihat kapsul kristal Filia bercahaya, dan meminta kepada masternya, kalau dirinya juga ingin tidur bersamanya. Dan terlihat Chen Xing yang sudah diapit dua cewek di atas tempat tidurnya. Lalu terlihat seorang wanita cantik yang memanggil Lily untuk bangun, dan buka matanya, saatnya berangkat menuju jalan untuk menjadi raja. Lalu Lily yang masih tertidur bertanya-tanya, jalan menuju menjadi raja. Apa artinya? Wanita itu juga memerintahkan Lily untuk menemukan 12 ksatria, peroleh 7 kebajikan,
dan jalan untuk menjadi raja secara alami akan terbuka bagimu. Saat itu, kamu akan mendominasi seluruh dunia Crystal Beast. Kemudian berpindah di keesokan harinya, Lily yang menceritakan mimpinya itu kepada Chen Xing, kenapa dirinya bermimpi seperti ini tadi malam. Chen Xing yang mendengar itu pun berpikir, jalan untuk menjadi raja. Jadi waktu dirinya menjemput Lily tadi, dirinya seperti mendengar ada suara yang meminta tolong supaya Lily jadi raja. Lalu Chen Xing melirik Lily dan berpikir, akan jadi raja macam apa Lily? Raja makankah? Lalu berpindah di cabang asosiasi Crystal Beast Master. Lalu saat di dalam Lily bertanya, di mana tempat ini, Master? Kemudian Chen Xing menjawab kalau ini adalah cabang lokal dari asosiasi Crystal Beast Master. Crystal Beast Master Junior harus bekerja di sini untuk menghasilkan uang. Selain itu, pembelian di sini harus menggunakan poin kontribusi khusus asosiasi. Lalu terlihat seorang wanita menyambut Chen Xing, dan bertanya, selamat datang di gedung asosiasi, Crystal Beast Master Junior, Tuan Chen Xing. Apakah Anda ingin berbelanja, berlatih atau menerima misi dari asosiasi? Lalu Chen Xing bertanya misi apa yang dapat dirinya terima sekarang. Lalu wanita itu menampilkan misi-misi yang ada di asosiasi. Misi pertama, yaitu pergi ke hutan tempat Crystal Beast muncul untuk memetik herbal. Hadiah 5 poin kontribusi untuk setiap herbal. Misi kedua, yaitu mengusir serangga Crystal Beast buas yang mengganggu rumah, hadiah 50 poin kontribusi. Misi ketiga, bertugas sebagai penjaga di area tambang bawah tanah, hadiah 20 poin kontribusi setiap hari. Lalu Chen Xing yang melihat itu berpikir, kalau hadiah untuk misi ini agak rendah. Maaf, persaingan untuk misi tingkat pemula sangat ketat. Namun Chen Xing terkejut melihat satu misi yang mempunyai poin kontribusi paling tinggi. Tunggu, kenapa hadiah untuk misi ini sangat tinggi? Tidak ada yang menginginkannya. Misi keempat, yaitu pergi ke hutan pinus putih untuk menangkap Black Fox berekor 2, jenis kelamin tidak terbatas. Hadiah 1,500 poin kontribusi. Wanita itu berkata kalau itu adalah misi yang dikeluarkan oleh Dr. Keyang. Saya tidak tahu mengapa berhubungan dengan dia selalu menyebabkan kesempatan buruk. Jadi tidak ada yang ingin menerimanya, tidak peduli seberapa tinggi kompensasinya. Mereka lebih suka mencari misi dengan imbalan yang lebih rendah, dan pekerjaan yang lebih sederhana. Lalu Chen Xing berpikir tentang misi tersebut, lalu berkata, biar dirinya saja yang menangani misi ini. Dirinya ingin melihat seberapa beruntungnya dirinya nanti. Lagi pula, dirinya sudah punya hubungan baik dengan dia sekarang, jadi lebih baik punya banyak hutang daripada tidak punya sama sekali. Kemudian berpindah di hutan pinus putih, dan mereka bilang kita hanya perlu mencapai lokasi yang ditentukan, tapi hutan ini sangat besar. Terlihat Lily yang sudah mengalahkan para Crystal Beast liar, lalu Chen Xing bertanya, apakah setelah Lily mengalahkan Crystal Beast liar, apa Lily merasa ingin berevolusi? Namun Lily menjawab kalau dirinya tidak merasakan sama sekali. Kemudian Lily dengan anggun meminta maaf kepada masternya. Lalu terlihat sebuah Crystal Beast tipe Wycraft, Black Fox tingkat junior, yang keluar dari semak-semak. Lily yang melihat itu pun berteriak kalau Crystal Beast itu adalah target kita. Kemudian Chen Xing mendekati Crystal Beast itu dan memintanya untuk jangan bergerak, lalu meminta untuk mengikuti dirinya. Namun Crystal Beast itu hanya menatapnya Chen Xing. Lalu Crystal Beast itu pun lari dan mereka berdua mengejarnya dari belakang, lalu Chen Xing meminta Lily untuk mengejarnya dengan cepat, namun Lily berkata kalau Crystal Beast itu lari, pasti karena wajar Master terlalu menakutkan. Kemudian terlihat Chen Xing yang kebingungan, karena terpisah dari Lily, dan Chen Xing terus mencari kemana Black Fox itu lari. Lalu tiba-tiba Chen Xing mendengar suara seseorang di dekatnya, kemudian Chen Xing mengintip dari balik pohon, karena Chen Xing sangat penasaran suara apa itu. Kemudian terlihat seseorang yang menangkap Black Fox yang sedang dikejar Chen Xing, lalu seseorang itu berkata, kalau dirinya beruntung bahwa Crystal Beast langka ini benar-benar masuk ke dalam perangkap dirinya. Kalau dirinya bawa pulang, seharusnya bisa menghasilkan harga tertinggi di pasar gelap. Kemudian Chen Xing terkejut karena tiba-tiba Filia begitu gelisah. Jadi Filia diperdagangkan dari pasar gelap ke Hanjiao. Mungkinkah ini ada hubungannya? Namun tidak lama kemudian Chen Xing ketahuan, dan bertanya, siapa yang bersembunyi di sana? Keluar sekarang juga, beraninya kau mengepung kelompok gelap kami. Lalu orang itu pun mengeluarkan Crystal Beast-nya,
yaitu Crystal Beast Warcraft tipe Poison Speeders, tingkat prajurit. Chen Xing pun mengeluarkan filia, dan berkata kalau dirinya sudah mendengar semua yang kau katakan tadi, kau sebenarnya berencana untuk menjual kembali Crystal Beast itu di pasar gelap. Kelompok gelap, pasti semacam geng pemburu gelap. Pria itu pun senang karena melihat Crystal Beast langka di depannya. Lalu pria itu memerintahkan Poison Speeder untuk menggunakan sutranya, dan menembakkan jaring laba-laba ke arah filia. Kemudian Chen Xing memerintahkan filia untuk menghindar dan jangan sampai terkena oleh jaring tersebut. Lalu dengan cepat filia menghindari semua serangan yang mengarah ke arahnya. Kemudian pria itu berkata, jadi kamu menghindar, asal kau tahu Poison Speeder-nya memiliki persediaan sutra yang sangat banyak. Kemudian terlihat filia yang terkena jaring laba-laba dari Poison Speeder, dan membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Lalu pria itu berkata kalau Crystal Beast-nya tak bisa bergerak lagi, dan meminta Poison Speeder untuk menunjukkan kekuatannya pada mereka. Lalu terlihat Poison Speeder yang mendekati filia, dan mencoba untuk menggigitnya. Pria itu berkata kalau setelah digigit Poison Speeder, dia akan pingsan dan dirinya akan menangkapnya. Namun Chen Xing yang melihat Poison Speeder sudah berada di jangkauan serangannya, meminta filia untuk menggunakan mata ularnya. Filia yang menerima perintah dari Chen Xing, langsung mengaktifkan skill mata ularnya, yang membuat Poison Speeder menjadi tidak bisa bergerak karena terkena efek dari mata ular. Kemudian pria itu pun terkejut, karena Crystal Beast-nya tidak bisa bergerak lagi, lalu berkata kalau Chen Xing jangan berpuas diri, hanya karena Crystal Beast-nya tidak bisa bergerak, dirinya masih memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemudian Chen Xing berkata, apa kau bodoh, kau hanya mengikat tubuh bagian atas filia, namun tubuh bagian bawahnya masih bisa bergerak. Kemudian filia mengibaskan ekornya ke arah Poison Speeder, hingga Poison Speeder terpental ke arah pohon di belakangnya. Kemudian terlihat Chen Xing yang sudah menangkap pria itu dan mengikatnya pada pohon, dan berkata, menangkap Crystal Beast miliknya, terlihat siapa yang menangkap siapa sekarang. Dan biarkan dirinya mencari sesuatu pada orang ini. Setelah Chen Xing mengeluarkan semua barang-barangnya, Chen Xing menyadari kalau ini adalah kristal binatang energi. Setelah memakannya, kamu bisa meningkatkan poin pengalaman. Dalam asosiasi, satu kristal bernilai setidaknya 500 kontribusi. Dan Chen Xing juga menemukan ramuan yang sangat mencurigakan. Lalu Chen Xing berdiri dan berkata, lupakan saja, biarkan asosiasi yang mengurusnya, lebih baik membawa Crystal Beast ini kembali, dan misi akan selesai. Lalu tiba-tiba Lily memanggil Chen Xing. Chen Xing yang mendengar itu langsung berbalik dan bertanya, akhirnya kamu kembali, kemana saja kamu? Namun terlihat Lily yang sudah penuh luka, dan meminta Chen Xing untuk cepatan lari dari sini. Kemudian terlihat seseorang dari belakang Lily, seseorang itu adalah dari kelompok gelap, yaitu Ming Hei, dan dengan Crystal Beast Queen Bee. Ming Hei pun bertanya apakah kau master dari Crystal Beast humanoid itu. Sepertinya rencananya telah diubah, dirinya akan berurusan denganmu terlebih dahulu, baru kemudian membawanya pergi. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.